sepak bola bukan sekedar bisnis kecil-kecilan, tapi juga buruk. Kata Simon Cooper, salah satu penulis sepak bola paling masyhur di Inggris dan penulis buku Soccernomics. Berangkat dari perkataan Cooper, bisnis sepak bola bisa disebut bisnis yang buruk boleh jadi karena punya resiko yang lebih gede. Resiko paling nyata adalah kegagalan. Itu yang sedang dihadapi Nasser Al-Khelaifi di Paris Saint-Germain. Proyek triliunan klub raksasa Prancis itu terancam bubar, mengingat Kylian Mbappe, satu-satunya pemain bintang dan termahal, akan meninggalkan Parc des Princes. Tinggal menunggu waktu bagi Kylian Mbappe untuk benar-benar pergi. Sebelumnya, peraih Piala Dunia 2018 itu mengatakan tidak akan lagi berseragam Les Parisiens musim depan. Keinginan Mbappe untuk membela Real Madrid sudah mendarah daging. Bahkan, kesepakatan sudah terjalin dan tinggal menunggu waktu transfer Mbappe ke Real Madrid sampai pada kata selesai. Fabrizio Romano memperkirakan 1 Juli 2024 mendatang itu akan sungguh terwujud. Hasrat Mbappe untuk menemui pintu keluar Parc des Princes agaknya sulit terbendung. Meskipun semalam sebelum naskah video ini dibuat, Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali turun gunung. Seperti yang pernah terjadi, Macron berupaya menahan Mbappe untuk tak hengkang dari PSG. Akan tetapi dalam berbagai laporan tidak ada upaya Macron untuk gondeli Mbappe. Macron hanya bilang, "Anda akan membuat kami mendapat masalah lagi," kepada pemain keturunan Aljazair itu. Perpisahan Mbappe dengan Paris sepertinya tak dapat dihindari. Radio Spanyol Cadena Ser bahkan memberitakan bahwa itu adalah jamuan makan malam terakhir. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Emir Qatar dan tentu saja Nasser Al-Khelaifi tersebut, Mbappe bahkan sudah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kepergian Mbappe akan mengakhiri proyek PSG yang sudah dilakukan sejak kedatangan Nasser Al-Khelaifi. Selama bertahun-tahun, konglomerat Qatar Sport Investment itu membangun PSG. Nasser Jumpalitan mendatangkan para pemain mahal demi menaikkan marwah Les Parisiens. Tekad awalnya adalah merebut kembali supremasi di tanah Raja Louis. Demi hal itu, Nasser menuangkan dana besar dari dompet Qatar Sports Investment untuk mendatangkan pemain mahal. Jika Real Madrid yang sistem pendanaannya urunan saja bisa memboyong pemain sekelas Luis Figo dan Zinedine Zidane, mengapa uang minyak yang licin itu tak mampu melakukan hal yang kurang lebih serupa? Uang dari Qatar akhirnya dipakai untuk membeli pemain-pemain berharga tinggi. Di musim-musim pertamanya, para pemain seperti Javier Pastore, Thiago Silva, Edinson Cavani, David Luiz hingga Zlatan Ibrahimovic didatangkan. Setelah mendatangkan banyak pemain mahal, kedikdayaan PSG di kancah domestik berhasil dikembalikan. Adalah Carlo Ancelotti, pelatih pertama yang berkontribusi menuntun PSG menuju kejayaan domestik. Akan tetapi, dominasi level domestik saja tentu tidak cukup. Sebelum kedatangan Qatar Sport Investment, PSG tak hanya babak belur di level lokal. Di kancah internasional, Les Parisiens juga sering basah kuyup. Bahkan setelah meraih kekuatan di level lokal, PSG masih saja gagal di kompetisi paling bergengsi di Eropa, Liga Champions. Sekalipun pelatih yang memimpin mereka adalah orang yang pernah mengantarkan AC Milan juara di ajang tersebut, maka Nasser mengucurkan uang lebih banyak lagi demi bisa berjoget di atas podium Liga Champions. Proyeknya jelas, membentuk Galacticos versinya sendiri. Angel Di Maria, Julian Draxler, Kylian Mbappe, Abdou Diallo hingga Achraf Hakimi diboyong. Para pemain tadi memperlihatkan adanya peningkatan pengeluaran untuk transfer. Mengapa? Karena tak ada satu pun dari pemain mahal tadi yang harganya di bawah 30 juta euro. Dari semua pemain mahal, penandatanganan Neymar yang paling diingat. Mungkin sampai PSG dipimpin oleh cucunya Nasser Al-Khelaifi, kedatangannya akan selalu menjadi kisah yang fenomenal. Lah, bagaimana? Nilai transfernya saja angka cantik.
Tahun 2017, PSG sukses memboyong Neymar dari Barcelona seharga 222 juta euro dan menjadikannya pembelian paling fantastis kala itu. Kalau disesuaikan ke kurs hari ini, sekitar 3,7 triliun rupiah. Namun 222 juta euro sebenarnya bukan harga jual maupun nilai pasar Neymar. Karena yang dilakukan PSG bukan membeli Neymar, melainkan menebus klausul rilis sang pemain. Transfernya pun menimbulkan pergolakan. PSG dan Barcelona pernah bertikai karena transfer ini. Tak hanya melahirkan perseteruan kedua klub, kedatangan Neymar ke PSG bagai ledakan dahsyat yang membentuk alam semesta dalam teori Big Bang. Setelah transfer Neymar, industri sepak bola berubah 180 derajat. Harga pemain di pasaran makin kurang ajar. Alhasil cuma tim-tim besar yang bisa bersolek. Tim-tim kecil hanya dapat remahannya saja. Maka jangan kaget kalau dalam beberapa tahun ke depan, kisah seperti Steaua Bucuresti menjuarai Liga Champions 1986 tak terulang lagi. Apakah setelah memoles tim dengan pemain mahal, PSG meraih Liga Champions? Berdandan dengan kosmetik termahal tak menjadikan seorang perempuan seketika mudah dicintai oleh lelaki, apalagi jika ternyata yang berdandan adalah seorang pria. Begitulah PSG, di balik kemewahan skuadnya tersimpan mental mediocre di dalamnya. PSG selalu belepotan di Liga Champions. Satu-satunya kesempatan terbaik adalah di musim 2019-2020. Karena di musim itulah PSG mencapai final. Namun, Kingsley Coman yang mengerti caranya balas dendam memupus harapan PSG. Malangnya, PSG tidak hanya bapuk di Liga Champions tapi juga di Liga Eropa. Bahkan Le Parisien tak pernah sekalipun lolos ke perempat final kasta kedua Eropa tersebut. Prestasi terbaik mereka adalah terhenti di 16 besar Liga Eropa musim 2010-2011. Pemain PSG tak menyadari kalau mengumpulkan banyak pemain bintang dalam satu tim bisa mengakibatkan kekacauan di ruang ganti. Lihat saja misalnya ketika Neymar datang, kala itu Neymar yang menjadi pemain termahal berstatus mega bintang. Dengan status itu, ego akan lebih sulit dikontrol. Kehadiran Neymar pun menimbulkan prahara dalam rumah tangga PSG. Salah satu yang paling sensasional adalah perseteruannya dengan Edinson Cavani. Awal musim 2017-2018 kedua pemain pernah adu mulut di lapangan. Masalahnya padahal cuma perkara siapa yang akan menendang penalti. Tetapi karena Unai Emery, pelatih kala itu tak dapat mengendalikan ego para bintangnya, hal semacam itu tak terhindarkan. Peristiwa yang sama juga pernah terjadi tatkala Lionel Messi datang ke PSG. Ya, PSG pernah menampung Messi dari Barcelona. Kedatangan si kutu juga bagian dari upaya merebut titel Eropa. Tapi, alih-alih demikian hadirnya Messi makin memperkeruh ruang ganti. Mengutip Mundo Deportivo, Messi pernah memercikan api perseteruan dengan Kylian Mbappe. Keduanya berselisih paham tentang Neymar. La Pulga mau Neymar bertahan, sedangkan anak kesayangan Macron berpendapat sebaliknya. Melihat apa yang sudah ada, kehadiran pemain bintang tak cukup meningkatkan level PSG di Eropa. Messi yang begitu hebat di Piala Dunia bersama Argentina dan Liga Champions saat berseragam Barcelona malah seperti pedagang asongan saat bermain untuk PSG. Le Parisien belum bisa meraih Liga Champions atau trofi Eropa apapun, tapi para pemain bintang sudah bergiliran angkat kaki. La Pulga memutuskan berseragam Inter Miami. Neymar yang pembeliannya menggegerkan memilih mendekat ke Ka'bah. Mbappe sebentar lagi bareng Florentino Perez menertawakan PSG. Praktis, kalau Mbappe pergi, di skuad PSG tak ada lagi pemain yang harganya di atas 90 juta euro, kecuali PSG mendatangkan pemain baru. Tapi sepertinya PSG sudah kapok, lagian membeli pemain mahal saja tanpa filosofi dan prinsip hanya akan membuat tim jalan di tempat. Ketimbang coba membangun filosofi bermain, PSG malah hobi memecat para pendekar taktik. Carlo Ancelotti,
Unai Emery, Laurent Blanc, Thomas Tuchel, Christophe Galtier, hingga Mauricio Pochettino korbannya. PSG tak hanya gagal memperoleh trofi yang diinginkan, tapi juga membuang percuma triliunan rupiah. Padahal, demi membangun proyek Galacticosnya, PSG telah menghabiskan biaya hampir 2 miliar euro atau sekitar 34 triliun rupiah untuk membeli pemain. Duh, besok lagi kalau mau memulai proyek, Nasser Al-Khelaifi tak hanya perlu menyiapkan uang, tapi juga rencana yang matang. Jangan lupa untuk memperbanyak zikir, suluk, dan sholat malam. Karena mengembangkan klub bukan hanya butuh restu dari FIFA dan UEFA, tapi juga ridho dari Yang Maha Kuasa.